الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Alladzina, orang-orang, atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang kami telah memberikan kepada mereka Alkitab, kitab Taurat ataupun Injil dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Ya, kenabian dan sifat-sifat Muhammad. Ya'rifunahu. Kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal ya'rifuna abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna fariqa, dan sesungguhnya segolongan minhum, dari mereka, yaitu dari ahli kitab, layak tumun al-haqqa, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, yaitu kebenaran risalah Muhammad, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, ya, mengenalnya Muhammad, ya, artinya mengenal kenabian Muhammad SAW dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Jadi mereka seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, sesungguhnya sebagian mereka itu pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka itu mengetahuinya. Ya. Jadi pada hakikatnya ahli kitab itu mengetahui bahwa soal perpindahan kiblat itu benar. Jadi mereka itu menerima Muhammad itu sebagai nabi yang sifat-sifat nabi itu termaktub di dalam kitab suci mereka. Ya. Di antara sifat-sifat itu adalah bahwa Muhammad itu berkiblat kepada Ka'bah. Ya, jadi pengetahuan mereka akan kenabian dan kiblat Muhammad itu, kiblat yang Ka'bah itu begitu jelas sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Jadi pengetahuan mereka ahli kitab itu, ya, Yahudi dan Nasrani itu, tentang kenabian Nabi Muhammad dan tentang kiblatnya Nabi Muhammad, ya, ke arah Ka'bah itu betul-betul jelas. Sebagaimana jelasnya sejelas apa? Sejelas mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi yang terjadi apa? Sebagian kalangan dari mereka menutup-nutupi kebenaran itu, mengikuti kehendak hawa nafsunya sendiri. Jadi dia fanatis, ya, pada golongan mereka sendiri demi mempertahankan agama dan kedudukan mereka, sehingga ya, jadi mempertahankan kedudukan mereka sendiri. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran itu, min rabbika, dari Tuhanmu, fala takunanna, maka janganlah sekali-sekali kamu menjadi minal mumtarin, bagian dari orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu, betul-betul dari Allah. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ya, persoalan kiblat adalah sebagian dari kebenaran. Maka laksanakan terus perintah itu dan jangan hiraukan orang-orang yang menentang. Ya, itu Allah bilang kepada Nabi Muhammad. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhah, walikullin, dan bagi setiap umat, wijhah itu bagi setiap umat itu wijhah, arah kiblat, huwa muwalliha, ia menghadapnya dalam beribadah. Jadi kiblat di mana dia menghadapnya saat beribadah, setiap umat.
Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aina matakunu ya'ti. Aina matakunu, di mana saja kalian berada, ya'ti. Ya, dia Allah akan mendatangkan, mengumpulkan bikumullah. Jadi Allah akan mendatangkan kalian jami'ah. Ya. Semuanya pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ya qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi setiap umat itu memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya. Ya, setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ya, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahwasanya kiblat yang aku perintahkan dirimu Muhammad, nah itu kata Allah, untuk beralih kepadanya, yaitu ke Ka'bah. Itu bukan hanya untukmu saja, tetapi juga kiblat umatmu. Ini Allah bilang gitu sama Nabi Muhammad. Demikian juga bahwa tiap umat itu memiliki kiblat tempat mereka menghadap dalam sholat sesuai syariat masing-masing. Ya, dalam hal ini Allah tidak bermaksud melebihkan satu umat atas umat yang lain, karena kelebihan itu sesungguhnya terletak pada kadar ketaatan dan kebajikan. Ya, maka berlomba-lombalah, bersainglah dalam mengejar berbagai kebaikan, ya, untuk mendekat kepada Allah, ya, dalam kebaikan. Dan Allah akan membalas perbuatan baik itu. Allah akan mengumpulkan kalian semua dimanapun berada, dan tidak akan ada seorang pun yang luput dari perhitungan Allah. Di tangannya lah kekuasaan itu, kekuasaan mematikan, menghidupkan, membangkitkan manusia kembali, dan mengumpulkannya di akhirat, di hari kiamat kelak. Ya. Wa min haitsu kharajta, ya, dan di mana saja dan dari mana saja, kharajta, kamu keluar atau bepergian, fawalli, maka menghadaplah, maka hadapkanlah, wajhaka, wajahmu saat sholat, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram, yaitu ke arah Ka'bah. Wa innahu lal haqqu, dan sesungguhnya itu sungguh kebenaran atau ketetapan, mir rabbika, merupakan ketetapan dari Tuhanmu, dari Allah. Wa mallahu, dan Allah tidaklah lalai, bi ghafil amma ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Dimanapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan dari mana saja kamu keluar bepergian, fawalli, hadapkanlah wajahmu dalam sholat, syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian dalam sholat syatrahu, ya, yaitu ke Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnas, agar tidak menjadi bagi manusia Yahudi dan musyrik alaikum hujjah, ya, punya alasan di atas kalian, illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang zalim, minhum, di antara mereka, fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut pada mereka, wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah begitu. Wali utimma ni'mati, dan agar aku sempurnakan nikmati, nikmatku, yaitu agama Islam, alaikum, atas kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ketika sholat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia yang untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim,
di antara mereka. Tapi janganlah kamu takut pada mereka, takutlah kepadaku saja. Takut kepada Allah, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapatkan petunjuk. As-Suddi berkata, jadi ketika Rasulullah diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, saat itu orang-orang musyrik Mekah itu berkata, Muhammad bingung dengan agamanya. Nah, itu kata mereka. Sekarang ia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kalian. Ia sadar bahwa kalian lebih benar. Ia bingung dan ingin masuk agama kalian. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Jadi pegang teguhlah perintah Allah dalam persoalan kiblat. Bersegeralah engkau dan umatmu, wahai Muhammad, memenuhi seruan itu. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram dari tempat perjalananmu dan di bumi dimanapun kalian berpijak. Yang demikian itu apa? Agar memutuskan argumentasi mereka yang menentang dan yang memperdebatkan. Seandainya engkau tidak mentaati perintah peralihan kiblat ini, niscaya orang-orang Yahudi ya akan berkata, bagaimana mungkin Muhammad bersembahyang menghadap Baitul Maqdis? Padahal di antara sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab kami, itu kata orang Yahudi, bahwa ia berkiblat ke arah Ka'bah, ke Ka'bah. Sementara orang-orang musyrik berkata, bagaimana Muhammad mengaku sebagai pengikut agama Ibrahim, sementara ia menyalahi kiblatnya? Nah, kenyataannya adalah bahwa orang-orang yang zalim, yang menyimpang dari kebenaran tidak akan pernah menghentikan perdebatan dan menyadari kesesatan mereka, bahwa mereka itu berkata, bahkan mereka berkata, sungguh bahwa peralihan kiblat ke arah Ka'bah itu semata-mata didorong oleh kecondongan pada agama leluhur dan cinta negeri sendiri. Nah, jangan kau hiraukan mereka, gitu ya. Jadi Allah bilang sama Nabi Muhammad, jangan kau hiraukan mereka seperti itu, biarin. Sebab hujatan-hujatan mereka itu tidak akan mendatangkan mudarat bagi kamu. Cukup kamu, wahai Muhammad, takutlah pada kami dan jangan kalian melanggar perintah. Karena dengan perintah ini kami bermaksud apa? Menyempurnakan nikmat kami pada kalian. Nikmat apa? Islam, nikmat Islam. Jadi penentuan Ka'bah sebagai kiblat kalian akan lebih memantapkan dan mendekatkan diri kalian pada hidayah, pada petunjuk kami. Kata Allah seperti itu. Ya. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana arsalna kami telah mengutus fikum kepada kalian rasulan, seorang rasul yaitu Muhammad, minkum dari golongan kalian. Yatslu alaikum ayatina, dia membacakan atas kalian, pada kalian ayat-ayat kami, ayatina yaitu Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan dia mensucikan kalian ya dari dosa-dosa dan maksiat. Wa yu'allimukum alkitab, dan dia mengajarkan kalian alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang dahulu kalian belum mengetahui. Jadi sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul ya, Muhammad ya, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab itu Al-Quran, dan hikmah yaitu sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi menyampaikan perintah yang kami tujukan kepada orang yang beriman
itu Allah. Allah menyampaikan perintah yang ditujukan kepada orang yang beriman untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Salat adalah di antara tujuan Allah mengutus Rasul Muhammad. Ya, jadi ia akan membacakan, di mana Rasul itu akan membacakan kepada kalian nikmat yang telah kami sempurnakan. Karunia, ya, dengan karunia yaitu turunnya Al-Quran. Dengan itu mensucikan jiwa kalian dari noda-noda kemusyrikan. Ya, kerendahan moral dan tradisi, mengajak kalian berdialog secara ilmiah tentang kandungan Al-Quran, ilmu pengetahuan yang berguna, serta mengajarkan pada kalian segala sesuatu yang tidak kalian ketahui, yang mana sebelum itu kalian semua berada dalam jurang kebodohan dan kesesatan. Fadhkuruni alkurkum, fadhkuruni alkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku. Ya, gimana caranya? Dengan ibadah. Alkurkum, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Washkuruli, ya, caranya gimana? Ketaatan. Jadi syukur itu dengan cara taat. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkari aku. Bagaimana itu ingkar? Berbuat maksiat itu berarti ingkar kepada Allah. Ya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya, bagaimana caranya? Aku limpahkan rahmat, ampunan kepadamu. Itu berarti Allah ingat. Ya, jadi orang dikasih rahmat, kasih ampunan itu berarti Allah telah ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Orang-orang yang beriman, ista'inu, ya, bisabri. Kalian mohonlah pertolongan kepada Allah. Bisabri, dengan kesabaran dan ketaatan, dalam ketaatan dan cobaan. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu dengan kesabaran. Ya. Dan juga dengan ketaatan. Ya. Wassolah, dan juga dengan sholat, kesabaran dan sholat. Ya. Sabar dalam ketaatan dan cobaan. Wassolat, dan juga sholat. Jadikanlah sholat dan sabar. Ya, mohon pertolongan kepada Allah itu dengan itu, dengan sholat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan sholat yang merupakan induk, ya, dari segala peribadatan. Sholat merupakan induk dari segala peribadatan, itu sebagai penolong kamu. Ya. Pertama, sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, kemudian langsung sholat. Nah, kenapa sholat itu induk dari segala bentuk peribadatan? Ya, jadi karena ini sebagai penolong kamu. Ya, sesungguhnya Allah Maha menundukkan, selalu bersama orang-orang yang penyabar. Ya, dan dialah pelindung dan penolong. Ya, dileng-eleng selawase urip.